14 ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, jemaat ayat yang benar. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi Anda tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Sebab dia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, apakah engkau menghakimi saudaramu? Atau apakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Sama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan mengambil bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, siapa yang mendengar dan mau melakukan, dia sangat berbahagia. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Ada yang mau solo, mau nyanyi buat Tuhan di depan sini? Om Nihel mau nyanyi. Ibu Mei mau kasih pujian? Tidak ada. Oma mau nyanyi? Oma mau sajak? Ya. Jadi di depan kalau kita ada yang nyanyi. Baik, mari kita belajar lagi ya. Jadi firman Tuhan ini kadang-kala menegur ya, supaya kita dapat berubah. Untuk itu jangan ada yang tersinggung kalau mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa tema yang diangkat dari firman Tuhan Roma 14 ini ayat 1 dan 2, yaitu Tuhan hakim yang adil. Kalau perikopnya di sini tertulis jangan menghakimi saudara. Jangan menghakimi saudara. Baik, ini luar biasa sekali ya. Kadangkala kita sebagai manusia, kita cepat sekali untuk bisa melihat sesuatu yang salah langsung memang ngomongnya sih menasehati, tapi menasehati ujung-ujungnya itu bukan menasehati, tapi menghakimi dan tanpa sadar. Memang itu dilakukan tanpa sadar,
tanpa kita sadari bahwa sebenarnya hak kita perlu menasihati, perlu menegur, perlu kasih tahu itu salah, itu nggak benar. Coba kita buka di 2 Timotius. Ibu sama-sama buka 2 Timotius 3. Ya, ayatnya yang ke 2 Timotius 4. 2 Timotius 4. Kita baca sama-sama ayatnya yang kedua, 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. 3, 4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, firman katakan, nyatakanlah yang salah. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya bahwa memang kita harus melakukan itu, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Tapi jangan sampai kita menasehati itu akhirnya dia tidak turut nasihat kita, jadi penghakiman. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Contoh, kita kembali lagi ke Roma kita. Terimalah, Roma 14 tadi ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan. Artinya apa? Ini orangnya sudah lemah iman. Terus kita mulai tuding dia. Kamu harus rajin berdoa. Kalau berdoa iblis bisa masuk, iblis bisa begini, rajin ke gereja. Ini orang yang lemah. Di firman bilang, janganlah terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tapi kita menghakimi dia tanpa kita sadari loh. Oh, ini karena kurang doa nih. Ini karena kurang baca firman. Ini karena kurang ke gereja, akibat itu sakit deh. Ya, nah itu kan karena dosa. Ini yang terus terjadi, saudara. Akhirnya kita ini jadi penghakim. Padahal kita ini tidak punya hak untuk mau menghakimi sesama. Nah tadi di kita punya Korintus 7 itu, selumbar yang ada di mata saudaramu engkau lihat, tapi apa? Balok di mata kita sendiri tidak kelihatan. Karena kita lebih senangnya untuk mencas orang, bukan mencas istilahnya. Enggak kok gue nasihati dia, tapi ujung-ujungnya hati yang nasihatnya nggak terima, kesel. Ini orang gue nasihatin tapi nggak pernah berubah segala macam. Nah, yang kita belajar dari sini ya, kita belajar Bapak Ibu supaya jangan sampai doa kita tuh dari dengar Tuhan. Kita anggap kita lah yang paling kudus, orang lain tuh kudis. Kita anggap kita lah yang paling benar, yang lain salah. Nggak bisa begitu juga. Kita lihat ini detail sekali Tuhan tadi. Tadi soal iman. Ayat pertama itu soal iman. Terus yang kedua ini soal apa nih? Soal makan. Ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Tadi dari soal iman. Sekarang dalam soal makanan. Jadi lu nggak boleh makan nggak boleh makan ini kalau makan ini lu dosa. Lu nggak boleh begini. Jadi sampai ke sedetil itu gitu. Sampai ke sedetil itu kita menjadi penghakim. Kita melarang ini, melarang itu.
Nah, kita sendiri kita tidak tahu bahwa balok kita lebih besar daripada itu. Jadi boleh kita menasihati orang, perlu ya. Kalau dia salah kita kasih tahu, kita tegur, kita nasihati. Tapi kita tidak berhak untuk merubah dia punya sikap karakter itu. Kita tidak akan pernah mampu, saudara. Apolos menanam, Paulus yang apa? Menyiram. Tapi yang kasih tumbuh itu siapa? Hanya Tuhan itu. Kita nggak bisa. Justru setelah kita nasihati, mari kita doa supaya jangan kita jadi dongkol. Kebanyakan yang terjadi kita jadi kesel, dongkol, jadi percuma gitu. Apa yang kita beritakan itu percuma, nggak ada hasilnya. Sebenarnya kita sendiri yang sedang diuji iman. Kalau orang lu ngomong orang cuekin lu bisa terima nggak? Seperti begitu. Kebebasan hak bebas yang tertulis dalam firman Allah itu dimulai dari Adam dan Hawa. Tuhan bilang jangan makan buah itu. Jangan makan, dilarang. Tapi dia tetap makan juga karena tergoda oleh dunia ini. Ya. Kalau kau makan, kau akan jadi seperti Allah. Akhirnya ini nih, saudara lihat ya, tubuh mulai bergerak, keinginan mata mulai memandang, dilihat buah itu sedap dipandang, ya. Mata memandang, hati terpikat. Terus kepala ini, otak ini, pikiran ini, panca indera ini akal budi kita mulai berproses. Akhirnya dia mengeksekusi, ambil tangan kaki mulai ambil, makan buahnya. Terus jadi tubuh ini, oleh sebab itu tubuh ini harus benar-benar dijaga. Kita sulit saudara, karena dunia ini tidak mengenal Allah. Dunia ini, firman Tuhan yang kemarin saya katakan itu di minggu yang lalu ya, mengenai bahwa dunia dijadikan olehnya dan dia ada di dalamnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, saudara dan saya. Saudara dan saya tidak terima dia. Bayangkan, itu situasi dunia. Jadi kalau kita menasihati orang yang ujung-ujungnya akhirnya menghakimi, itu jelas terjadi. Kadang-kadang kita tidak kontrol, malah kita yang jahat, yang hancur. Jadi tadi dia menasihati mulai dari iman. Terus dia masuk lagi kepada makanan. Ayat 2, 3, dan 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya. Ini ayat 2, 3, ayat 2, dan kita kembali ke Roma 14 tadi, kita lihat ayat yang kedua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ini kan artinya dia mengambil suatu keputusan bahwa lu nggak boleh makan babi, lu nggak boleh makan ini nanti asam urat, lu nggak boleh makan nanti kolesterol tinggi, gula darah naik. Ya sebenarnya kita berhikmat, porsinya jangan terlalu banyak. Supaya jadi sepertinya kita dilarang ini nggak boleh itu nggak segala macam. Jatuh-jatuhnya kita menghakimi. Di atas tertulis jangan menghakimi, saudara. Karena yang punya hak menghakimi hanya Tuhan. Kita nggak bisa untuk menghakimi. Kita perlu menasihati, perlu menegur, tapi jangan sampai teguran dan nasihat itu jadi kepada penghakiman. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang kita inginkan. Saya setiap hari berkhotbah di firman di mimbar ini. Dan setelah itu ya saya doa. Urusan Bapak Ibu mau ikut atau tidak, ya itu urusan Tuhan. Jangan kita ambil pekerjaan Tuhan, ikut dong lu kasih persembahan dong, lu begini, nggak bisa saudara. Masuk gereja dong, nggak bisa. Itu hak saudara dengan Tuhan. Biar Tuhan yang akan membicarakan itu antara saudara dan kita cukup tetap berdoa. Sudah menasihati,
Mari kita berdoa. Terus berdoa buat pemulihan itu terjadi. Jelas-jelas saudaraku, satu hari saja kita jauh dari Tuhan. Wah, iblis lah. Jangan 1 hari deh, 1 menit saja. 1 menit saja. Tadi pagi saya bangun jam berapa itu, kemudian saya baca lagi karena kemarin saya bagi sembako, jadi pulangnya sudah cukup malam, capek, tidur pagi-pagi bangun, biasa bangun dan lihat kembali. Itu hikmat Tuhan beritahu hal ini. Tiba-tiba nih pasti diuji saudara. Saya pinjam HP anak saya, mau bawa klip dulu nanti mau di shoot. Terus istriku langsung bilang, nanti kau ini. Artinya itu kan, apalagi kita ini, saya hamba Tuhan loh, tapi darah dagingnya ambon, ya. Emosinya tinggi. Itu langsung aja tuh. Gimana sih, masa sih ini kan gue yang fokus, ya gue jaga sudah jangan. Artinya akhirnya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Padahal baru baca firman, tapi langsung ngomel, langsung tenang. Tapi tidak sampai ini ya. Akhirnya aku tenang, aku bilang, Mah nggak boleh begitu dong. Ya Mama juga harus ngerti. Artinya janganlah memancing keadaan supaya timbul iblis bekerja gitu. Mari kita sama-sama memahami dua belah pihak. Tapi kan nggak bisa, itu suami istri loh. Apalagi saya bicara misalkan ke Pak Hedi, orang lain. Saya bicara ke siapa? Ke orang lain. Itu kan sulit, suami istri susah untuk kompromi, apalagi orang lain. Jadi jatuh-jatuhnya ya itu. Kita menganggap diri kita suci sudah, yang paling besar, yang paling besar. Setiap hari doa segala macam doa. Tapi kalau kita menghakimi, percuma doanya nyangkut pelakon jatuh lagi. Gak dapat apa-apa. Harus dengan tulus. Sulit loh, gak gampang. Ikut Yesus itu gak gampang. Bagaimana bisa memaaf? Makanya setiap hari itu jangan pernah lupa untuk doa. Jangan pernah lupa untuk berbicara tentang Tuhan. Perkatakan firman itu supaya dia hidup dalam hidup kita. Setiap saat. Kita nggak bisa jauh. Percaya saudara. Kalau saudara bisa terus demikian, waduh, itu mujizat setiap hari terjadi bagi. Apapun itu mujizat setiap hari. Lihat lagi ya, kita belajar lagi. Ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Ya, siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Jadi ini dalam segi hidup dia kasih tahu, mulai dari iman, mulai dari makanan, terus sampai ke hari-hari nanti kita kasih tahu. Itu situasi yang terus terjadi dalam hidup kita. Siapakah kamu? Kita baca sama-sama ayat 4:3-4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, kita kadang-kala begitu. Sudah menasihati orang, kita maunya orang itu nurut sama kita. Kalau udah nurut kita senang. Coba kalau nggak nurut, pertama tuh, waduh. Akhirnya karena tidak nurut, ini numpuk nih. Pulang ke rumah atau pulang kemana, mulai cerita. Itu nggak nurut tuh. Nanti kalau dia nggak ke gereja, itu kan iblis sudah pakai dia tuh. Ya, iblis sudah mulai bekerja tuh. Nah, istrinya udah mulai dihasut, suaminya, udah deh, ini salah kalau kayak begini. Rajin berdoa, rajin segala macam, tapi nggak ada apa yang kita doa itu Tuhan nggak jawab, nyangkut saudara. Karena kenapa? Karena diri kita nggak benar. Begitu. Jadi kalau kita sudah menasihati orang, kita perlu tadi ya firman tadi katakan kita perlu memberitakan firman, menasihati dia kalau dia jalannya salah, tegur dia. Kemudian ya setelah itu bukan hak kita untuk merubah dia jadi bertobat atau tidak. Ingat itu. Bukan hak kita untuk dia iya. Nanti biar dia sendiri. Gara-gara Carlos saya bisa masuk gereja. Biar mereka sendiri yang berbicara. Jangan kitanya gitu. Walaupun itu disampaikan kepada orang terdekat, ke istrimu gitu ya. Jangan saudara. Jangan.
Jadi makanya saya selalu katakan natur kita nggak akan pernah mampu berdiri sendiri. Semenjak kita diciptakan oleh Tuhan, kita harus berharap sama Dia. Hanya Dia yang mampu bisa menolong saudara saya, bukan pribadi kita. Kalau pribadi kita akhirnya apa? Sombong, egois, mau kasih persembahan aja hitung-hitungan, betul itu akan terjadi. Gua kerja capek dari pagi, dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam. Kita tidak pernah merasakan bahwa ini semua karena Tuhan. Ulangan 8 ya, ayat berapa itu dia katakan, kekuatan Tuhan berikan untuk saudara mendapatkan kekayaan. Kekuatannya dari Tuhan. Tapi kadang-kala dunia ini menutupi segala sesuatu, akhirnya kita jadi pelit, kita jadi kikir, kita sendirian terjerumus dengan situasi. Di sana, di daerah sana, saya sampai heran juga ya. Mereka itu sampai karena tidak punya nasar itu persembahan. Tidak bisa kasih persembahan ke Tuhan, mereka nggak mau gereja. Ini kan salah juga. Saya ketemu di jalan sama oma-oma, loh kok oma nggak masuk gereja kemarin? Saya nggak punya nasar bapen, saya kaget juga. Jadi mereka begitu apa? Datang ke Tuhan itu mau memberikan korban. Walaupun hanya 2.000 perak, walaupun tidak ada nilainya, tapi itulah yang terjadi. Sehingga mereka tuh benar-benar ke gereja itu baju hitam, yang begitu ya, kaki nyeker, datang ke gereja dengan bawa persembahan yang hanya 2.000 perak. Aduh, itu luar biasa sekali. Itu benar-benar hatinya. Nah, kita di Jakarta ini sudah terkontaminasi dengan situasi dunia yang modern ini, yang menutupi seharusnya dari perjanjian lama itu semua itu harus membawa korban ke rumah Tuhan. Itu jelas. Nah, inilah kita kembali lagi ke jangan menghakimi. Yang ayat 5, coba kita lihat ayat 5. Kita baca sama-sama yang 3-4. Yang seorang menganggap hari yang satu apa? Lebih penting daripada hari yang lain. Lihat, mulai ke hari. Tadi soal iman, terus makanan. Makanan apa yang dilarang itu gak boleh, nanti lu dosa. Terus sekarang ke hari. Hari Kamis itu hari Jumat Kliwon itu hari yang paling bagus. Hari Senin itu begini. Jadi lu kalau mau puasa itu dari hari Senin sampai hari ini. Nggak ada. Semua hari itu baik di mata Tuhan. Tidak ada hari yang tidak baik. Nah, kita mulai itu negur dengan hal-hal begitu. Saya ulangi lagi yang ujung-ujungnya nasihat kita tidak diterima, kedokol. Gitu ya. Percuma. Apakah itu kita berikan kepada istri kita? Jangan memaksakan diri, saudara. Walaupun itu istrimu. Ini gue udah kasih tahu, udah bilang nggak pernah berubah. Ya udah, jadi seperti apa yang kita katakan, tidak pernah berubah. Kalau sudah dinasihati, sudah yakin, percaya, nanti Tuhan yang turun tangan. Karena itu haknya Tuhan, itu pekerjaannya Tuhan. Jangan pekerjaannya Tuhan kita ambil. Lu kalau mau ikut gue ceraiin. Kayak begitu jatuh-jatuh. Ya enggak? Nggak boleh cerai. Ada duit. Ini karena tidak dipenuhi apa yang menjadi keinginan sampai ke hari. Tetapi yang tidak daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat yang ke-6, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan juga untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi kita tidak bisa menghakimi saudara, sementara balok yang ada di mata kita tidak kita lihat. Coba kita sama-sama kita buka Wahyu Bapak Ibu. Wahyu ini
bicara tentang akhir zaman, Wahyu 20. Kita coba renungkan ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Wahyu 20. Yuk kita baca sama-sama ayatnya yang ke-11 dan seterusnya ya. Pelan-pelan aja kita baca 3-4. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, nantinya semua kita ini akan diadili. Akan diadili. Mau dia benar, mau dia tidak benar, mau dia dosa, mau dia tidak dosa, mau jahat, mau apapun akan diadili. Dikatakan di situ bahwa dari orang mati yang ada di laut semua nanti akan bangkit. Orang mati yang ada di darat semua akan bangkit. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut, yang mana tadi? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan juga orang-orang mati yang ada di dalam. Jadi yang ada di Hades, yang ada di Firdaus, sama-sama tuh naik ke atas, dan nanti diadili di sana. Nanti diadili. Nah, untuk itu supaya pengadilan itu kita bisa menang, itu terjadi waktu saudara masih hidup di dunia inilah. Kesempatannya investasikan sorga dalam hidupmu, sehingga pada saat pengadilan itu kesalahanmu berkurang gitu. Tidak nanti, coba kita baca ayat yang ke-14, kita baca yuk 3-4. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kalau kita dosa di Hades, itu nanti pengadilannya itu untuk siap-siap masuk ke lautan api dan belerang, itu kematian yang kedua. Dan tidak akan pernah habis begitu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Kalau pasal 21-nya mengenai langit baru dan bumi baru, artinya nanti dunia ini akan selesai. Tidak ada lagi dunia muncul. Saat ini kan muncul dunia ini dari penciptaan Tuhan. Nanti ini semua selesai dan muncul dari sorga itu bumi baru dan langit baru. Nah, siapa yang menang di dalam hidup pada saat ini akan sebagai menjadi penghuni dari kerajaan 1000 tahun itu. Ini dia. Oleh sebab itu jangan menghakimi. Jadi sekarang kita mulai hati-hati. Walaupun itu istri kita, walaupun itu suami kita, untuk dia berubah, kita minta sama Tuhan. Tuhan ubah istri, Tuhan ubah suami, Tuhan ubah anak-anak. Kita perlu menasihati. Sebagai orang tua perlu menasihati, menegur, memberitahu ini salah nak, ini nggak boleh begitu. Kasih tahu itu perlu. Tapi untuk merubah anak itu, merubah suami itu, merubah istri itu, hanya dari Tuhan. Kedekatan antara saudara dengan Tuhan. Pada saat saudara menasihati, menegur, saudara harus sabar. Tuhan bilang sabar. Jangan langsung emosi. Kalau emosi percuma teguranmu, percuma nasihatmu, percuma doamu, percuma ibadah. Tidak ada hati apa. Tapi kalau muncul sukacita, langsung minta sama Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan permintaan? Kita kembali lagi ke Roma, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi ke Roma. Jadi jelas sekali, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu,
ia melakukannya untuk Tuhan, gitu ya. Dan siapa makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan dan dia mengucap syukur kepada Allah. Ayat yang ke-7, kita baca sama-sama ini 3-4. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya. Tidak ada. Makanya saya selalu katakan, natur kita, aslinya kita, keberadaan kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa berdiri sendiri, saudara. Mau lu sehebat apa, sekuat apapun, mau jadi bos, mau orang kaya, orang miskin sekalipun, tidak akan pernah mampu untuk berdiri sendiri. Ayat 8 kita baca sama-sama. 3-4. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pegang ini kuat-kuat. Jemaat Getsemani walaupun sedikit, tapi kalau berkualitas, saudara, wow, luar biasa. Yang kita mau itu kualitas. Mau negur orang, sekalipun dia anak sendiri, ke gereja dong. Ke gereja dong. Sampai bibir miring-miring juga tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah bilang ke gereja, doa, Tuhan, anakku, Tuhan ubah dia mau datang ke gereja. Atau mungkin dia tidak ke gereja lah, dia dengar streaming lah karena kondisi COVID. Buka apa yang ada di TV sana, supaya firman masuk, saudara. Selama ini kita firman gak masuk, percuma. Pakai kekuatanmu mati. Hasilnya mau besar kalau pakai kekuatan. Kita butuh firman. Saya sendiri butuh firman. Pada saat saya nggak baca firman, pasti cekcok, pasti konflik. Nah, konflik itu kita buat seminimais mungkin supaya jangan, pasti konflik, saudara. Dimanapun saudara berada, pasti konflik. Karena hati ini nggak bersih, duduk di tempat yang nggak bersih, dunia ini. Karena dunia ini tidak mengenal Dia. Jadi semuanya untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati. Jadi jangan sampai kita dongkol. Aduh, kemana anak gua, gak ada yang masuk gereja. Aduh, suami gua gak begini. Jangan. Haleluya. Suamiku hari ini tidak di gereja. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang ubah, bukan saudara dan saya. Anak-anak saya mau ke gereja, saya tidak memaksakan. Saya bilang, ingat Tuhan ya, nyari minggu. Memang gereja belum pada buka sih saat ini. Ada beberapa yang sudah buka. Kalau bisa nonton TV ada gede-gede itu buka tuh. Itu aja. Yang saya nasihat itu, kita ada, kalau bisa kumpul di rumah, ada ibadah kecil gitu. Papa sebagai imam, ibu kumpul sama-sama, di situ kita nasihatnya sesuai dengan firman. Percaya saudara. Kalau saudara bisa berbuat seperti ini, sukacita dulu, muncul sukacita, saudara tinggal doa, Tuhan terima kasih. Karena sangat sulit kita mendapatkan damai, itu susah. Apalagi sekarang PHK. Aduh kalau PHK ya, masih mending anak saya dipotong gaji separuh, masih tetap work from home, bekerja di rumah gaji separuh, ya nggak apa-apa. Ada yang PHK dapat gaji, ya mau bagaimana? Nggak bisa bayar susah. Jadi kita nggak bisa ngotot untuk kita harus memberi persembahan, memberi pertolongan. Itu hak saudara dengan Tuhan. Mau datang ke gereja, tapi mari kita butuh firman untuk membuat kita jadi tenang. Kita coba buka di 2 Timotius, Bapak Ibu, 2 Timotius 3. Kita sangat butuh ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman ini ya, biar kita lihat. Mulai dari ayat 15. 2 Timotius 3
Kita mulai dari ayat 15 kita baca sampai ke bawah. Sudah di situ, mari yuk baca 34. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Artinya kitab suci jangan disimpan, ditaruh di lemari, nanti hari Minggu aja baru diambil, bawa ke gereja. Baca dia. Berikut, yang dapat memberimu hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Bayangkan ini loh. Terus, oleh iman kepada Kristus Yesus 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, satu, untuk menyatakan kesalahan, dua, untuk memperbaiki kelakuan, tiga, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar, mendidik dalam kebenaran. Ini firman Alkitab ini. Jangan disimpan, dibaca. Terus kita baca 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Betul, saudara. Jadi firman inilah pedoman hidup kita. Coba saya baca yang pasal 4-nya yuk, ya. Di hadapan Allah dan Kristus, Yesus yang akan menghakimi seorang Yesus, mana dia? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang. Jadi yang menghakimi itu bukan saudara dan saya, tapi siapa? Yesus Kristus yang akan menghakimi. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ingat saudara, jangan menghakimi. Itu. Karena hakim yang adil itu hanya ada di Yesus. Kita bukan hakim yang adil. Kita hakim yang hanya menyenangkan diri sendiri. Kalau senang masih berlangsung, masih hidup akrab. Pada saat nasihat kita dengar, wah baiknya, akrabnya senang juga. Pada saat nasihat kita tidak didengar, mulai ada gosip-gosip. Ini orang nggak benar nih, dipengaruhi iblis. Ini orang nih, ini habis. Mau dia masuk neraka kayak masuk surga, bukan urusan kita. Ingat ya, kita wajib menasihati, kita wajib memberitahu. Makanya ayat yang kedua yang tadi kita baca itu, beritakanlah firman. Ya, baca sama-sama ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Kapan aja ya? Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bisa sabar kita. Kasih itu sabar, murah hati. Bisa nggak kayak begitu? Nonsen. Nggak akan pernah kita bisa. Kecuali hidup kita terus berdasarkan itu. Jadi pada saat kita menasihat, kita tidak menginginkan untung dan rugi. Kita nggak perlu kok untuk mau dia memberi atau tidak memberi. Yang penting kita menyampaikan kabar sukacita ini, menyampaikan jangan, itu nggak bagus. Nah, kita perlu keras sesuai firman, tapi ingat jangan kitanya dongkol pada saat dia belum berubah, jangan. Karena dongkol itu akan mengakibatkan muncul banyak kejahatan. Kejahatannya apa? Mulai ngomong salah, mulai ngomong salah. Iri hati adalah awal mula daripada kejahatan. Awal mula dari munculnya kejahatan demi kejahatan. Iri hati. Ini daging. Ini tubuh ini. Ada di dunia yang memang notabene sudah penuh dengan dosa. Gampang sekali kita terbuai. Oleh sebab itu tubuh ini harus dibungkus oleh firman. Baca kitab suci, berdoa, itulah tugasnya. Supaya kita tidak terkontaminasi, tapi kita diberkati. Amin ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Omil. Omil. Kemudian Omil sekitar 2 nilai. Sudah umur berapa Omil? 80. Masih tetap bekerja. Luar biasa. Ini berkat Tuhan. Dia setia dengan dibayarnya kecil sekali, tetapi tetap. Amin. Dalam nama Yesus. Kita lihat lagi. Karena akan datang, ayat 3 kita baca yuk. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran
sehat. Ya. Ini di 2 Timotius tadi. Sorry. Di 2 Timotius 4. Karena nanti orang itu tidak akan menerima ajaran sehat. Lu mau nasihatin modelnya apapun, ya, bodoh apa? Lu siapa lu? Lu yang kasih makan gua. Ini nanti akan. Dan itu terjadi, saudara. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau ini di hati enak, kalau di hati gak enak, minggu depan ke gereja. Apalagi mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng-dongeng. Orang cerita senang gua ketawa. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Ya. Jadi kalau kita sudah bicara sampai berbusa dan orang itu tidak mendengar, dalam terima kasih Tuhan. Itu aja. Kita cukup berdoa. Tuhan yang menjaga kita. Ingat, pekerjaan Tuhan jangan kita kerjakan. Pekerjaan kita hanya melayani. Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi tanaman itu akan tumbuh tergantung Tuhan. Haleluya. Jadi satu lagi, kita buka yang terakhir di Wahyu kembali, Wahyu 20 tadi, supaya menjadi peringatan buat kita. Supaya menjadi peringatan buat kita. Wahyu 21. Kita baca yuk, pelan-pelan kita baca ayat pertama dan seterusnya. Percaya ya, percaya saudara membaca, imanmu bertambah, engkau berubah. 3-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dan mata mereka dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi, Bapak Ibu, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang haleluya. Nah, bosan ya, dengar firman Tuhan dan bosan. Haleluya. Kita percaya, kita mengamini ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat 8 buat orang yang tidak percaya, masuk ke dalam api dan belerang kematian yang itu. Jadi begini, kita lahir 2 kali, kita mati 1 kali. Orang yang percaya lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir pertama dari kandungan ibu, amin ya. Kemudian kita mati. Setelah kita mati, kita masuk ke Firdaus.
karena perbuatan kita benar, kita percaya, kita diangkat lagi dari Firdaus masuk ke mana? Surga. Itu kelahiran yang kedua, kebangkitan, Tuhan datang. Tetapi orang yang tidak percaya, dia lahir dari rahim ibunya, dia mati pertama kali. Karena dosa dia masuk di Hades, mati yang kedua masuk lagi dalam neraka api dan neraka. Begitu saat di dunia ini. Hari ini firman mau katakan buat kita semua, jangan mati. Amin ya. Ya, jadilah damai sejahtera kita dalam dirimu. Minta Tuhan supaya apa yang kau perkatakan kepada anak istrimu, kepada temanmu, kepada calonmu, kepada siapa saja, itu damai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya sendiri kita sama-sama usahakan pengakuan Yesus. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita sambut dengan lagu Ekumene bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang sekali lagi yuk. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang di tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat persilakan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita telah mengikrarkan kepada dunia, kepada iblis, supaya mereka tahu mereka tidak mampu untuk mendakwa kita, dan kepada Tuhan
Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saat ini kita bersyafaat. Saudara minta apa yang menjadi kebutuhan keperluan, minta sama Tuhan. Bicara hari ini sama Tuhan. Katakan buat dia. Maka percaya imanmu akan membuat semuanya menjadi nyata. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami tidak pakai musik, kami hanya pakai tubuh kami, pancaindera kami, menyanyi kepadamu, berdoa kepadamu. Ini tidak menghilangkan kekudusan, kekusukan, tidak menghilangkan kehadiranmu di tempat ini. Aku percaya hati kami yang kau pilih, hati kami yang kau lihat Tuhan. Kami datang dengan tulus kepadamu ya Tuhan, karena kami sangat perlu Kau. Tuhan, tidak satu pun yang terlewatkan dari jembatan, dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan, kiri dan kanan, tidak satu pun yang terlewatkan ya Allah. Apapun persoalan hidup mereka hari ini, mereka mau melakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang luar biasa ini. Kami tidak mau menjadi penghakim, tapi kami mau menjadi penasehat-Mu. Kami percaya urusan perubahan itu ada di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, baharui kami dengan kuasa-Mu. Engkau berkata hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Jadi baik hidup baik mati semuanya milik Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus pimpin kami. Haleluya. Jemaat Getsemani dalam kehidupan keseharian, dari mulai balita sampai dengan anulah lansia. Dalam nama Yesus Tuhan, persoalan hidup apapun yang sedang terjadi dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan kami hidup bersama dengan kami, menguatkan iman percaya kami, membangunkan semangat kami, untuk kami yakin sungguh bahwa hari-hari Tuhan ada bersama kami. Untuk itu kami tidak perlu takut lagi. Kami percaya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus Tuhan, balita Tuhan bungkus dengan kuasa darah. Tidak ada sakit penyakit apapun yang akan diderita oleh mereka, mulai dari balita, remaja, pemuda sampai dengan lansia. COVID-19 boleh ada, Corona boleh ada, tapi aku percaya Tuhanku melebihi dari segala sesuatu. Tuhan itu yang ada dalam diri kami sehingga kami berhikmat untuk kami selalu melaksanakan protokol kesehatan. Haleluya. Cuci tangan, gunakan masker, ada jarak. Dalam nama Yesus, inilah orang yang berhikmat. Inilah orang yang dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan dalam tugas pelayanan, dalam nama Yesus Tuhan, berkati setiap apa yang mereka lakukan. Karena inilah tugas pelayanan mereka, memberitakan kebenaran firman, menjadi penasehat. Tuhan, aku doa, jangan membuat mereka menjadi penghakim, tetapi cukup menjadi penasehat. Menasehati, menegur, memberitahu bahwa itu salah. Dalam nama Yesus Tuhan, sehingga mereka tidak terpancing karena kedagingan ini yang selalu membawa kami kepada maut, kepada kematian. Kami ikat kuasa itu dalam nama Yesus, tidak berlaku. Tapi kami percaya Tuhan, damai-Mu, sukacita-Mu, buah Roh-Mu, itulah menjadi tanda kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati setiap kami. Orang-orang yang sakit dalam nama Yesus lemah tubuh. Bapak Eli Opir, Bapak Yopi Syahaya, Ibu Serina Enggolan, Ibu Linda Nesika, dalam nama Yesus. Nona Evi Opir, dalam nama Yesus. Siapapun, Bapak Wem, Ratu Prisa, dalam nama Yesus. Apa menumpangkan tangan buat nama-nama ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau ubah mereka, jadikan mereka punya kekuatan yang baru bahwa Yesusnya ada mereka. Aku percaya fisik mereka boleh lemah, tapi mari Roh Kudus kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka dipulihkan dari sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun, Ibu Tita Fau, Ibu Johanna Kaya, Ibu Dike Dewi, Adik Cikar, Ratu Perisa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu, buat bertambah 1 tahun umur bagi mereka. Dalam nama Yesus, jadikan mereka untuk orang-orang bijaksana yang tahu menghitung hari-hari mereka. Aku percaya Tuhan, maka
maka umur panjang menjadi milik punya mereka, keadaan baik akan menjadi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat itu akan mengikuti mereka jika mereka terus taat atas firman-Mu dalam nama Yesus. Yang Pak Jerry tumuri dalam nama Yesus, aku percaya ada pemulihan, ada perubahan terjadi dalam nama Yesus. Semua saudara yang membantu pelayanan pagi hari ini, apakah dia penerima tamu, apapun dia Tuhan, sebagai pendoa syafaat Tuhan, Tuhan membaca liturgi dalam nama Yesus, Roh Kudus membaca firman dalam nama Yesus, penerima tamu, semuanya Tuhan yang turut di dalam acara ibadah pagi hari ini, aku percaya jika mereka tetap setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus, jadilah mereka tidak satupun yang sia-sia dalam nama Yesus. Sinode kami kami doa supaya mereka hidup di dalam kekudusan, mengandalkan Tuhan, bangsa ini dan negara ini. Aku berdoa dari Sabang sampai Merauke. Ya Allahku, biarlah Kau bentengi, Kau jaga, Kau saja dengan pasukan bala tentaramu. Engkau memulihkan negeri kami dari situasi kondisi COVID yang membuat ekonomi kami melemah, kondisi apapun, keuangan kami, kondisi manusia kami, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, ada teman-teman kami, orang-orang kami yang hari ini mungkin tidak mendengar firman, Tuhan lawat setiap mereka Tuhan, supaya mereka dibangkitkan lagi semangatnya. Tuhan lawat setiap perusahaan-perusahaan, Tuhan lawat setiap apapun pemerintahan-pemerintahan yang bekerja, swasta, negeri, ataupun siapapun dia Tuhan, aparat negara, polisi, angkatan udara, angkatan laut, semua Tuhan. Pabrik-pabrik, ya Allahku, lawat setiap mereka supaya hari ini Indonesia kembali hidup, Indonesia kembali dibuat normal kembali ya Allah. Dalam nama Yesus, kami butuh ekonomi kami butuh kestabilan, kami butuh new normal itu supaya kembali stabil. Dalam nama Yesus, segala sakit sampar, virus, bakteri apapun, Tuhan, Engkau punya hak, Engkaulah yang berkuasa terhadap setiap jenis penyakit apapun. Pulihkan NKRI, pulihkan bangsa Indonesia, pulihkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat syafaat kami, terima kasih buat persoalan hidup kami, karena Tuhan kami melebihi dari segala sakit penyakit persoalan apapun. Yesus kami lebih besar dari segalanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.